pernah berkorban bagi. Hai adik-adik. Apa kabar Bang Pinton? Apa kabar Kak Ade? Puji Tuhan aku baik Kak. Kakak? Puji Tuhan juga baik. Wah, nggak terasa nih Bang, kita sudah sampai minggu ketiga di bulan Maret. Minggu ketiga, bulan 3. Pas Bang. Pas Kak, minggu ketiga bulan 3. Kita cuma berdua Bang? Oh enggak Kak, kita ada abang-abang kita nih Kak, yang sangat bagus main musiknya ada. Wah, siapa Bang? Ini ada Bang Evan dan Bang Ando. Oke. Tadi udah sapa Bang Eva, udah sapa Bang Anto. Sekarang kita mau sapa siapa lagi? Kita sekarang mau sapa adik-adik yang di rumah Kak. Coba abang yang sapa deh coba ya. Oke. Halo adik-adik. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Aduh, puji Tuhan Kak. Tapi kayaknya adik-adiknya masih lemes nih Kak. Mungkin ada yang baru bangun, ada yang baru siap-siap tadi mau ibadah. Mungkin kita perlu bernyanyi nih Kak. Tapi ada yang udah mandi tuh Bang. Ada nih Kak, ada yang udah mandi. Udah ganteng, udah cantik ya. Udah pakai baju rapi ya Bang ya. Betul, sudah ganteng, sudah cantik, sudah siap memuji nama Tuhan Kak. Iya betul. Sebelum kita mulai Bang, kita suruh adik-adik siapkan apa aja Bang? Sebelumnya kita siapkan Alkitab kita. Sama uang persembahan ya Bang ya? Sama uang persembahan, betul Kak. Yuk Kak, sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu Kak. Oke, siap. Udah siap ya adik-adik ya? Yuk Bang Anto, Bang Evan. Kita sambil bangkit berdiri Kak ya? Bangkit berdiri. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkisah, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung berkisah cerah. Harus sangat bahagia bunga di padang. Semua mengajak kepada kita. Dan memuji nama Tuhan yang Esa. Dan memuji nama Tuhan yang Esa. kawanku ini hari Minggu. Kawanku ini hari Minggu. Semangat sudah pukul 7. Ingatlah nama Tuhan Yesus datang bawa berkah. Ya Bang, tadi diingetin Bang, sekarang hari apa Bang? Sekarang hari Minggu. Hari Kak. Minggu. Bahasa Bataknya apa Bang kalau Minggu? Bahasa Bataknya hari Minggu itu adalah Minggu. Minggu juga Kak. Kalau bahasa Inggrisnya Bang? Bahasa Inggris adalah hari Sunday. Sunday. Tadi dibilang sudah jam 7. Sudah jam Adik-adik 7. sudah harus siap-siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. bersama kami Sekolah Minggu HKBP Jatinegara. Masih bangkit berdiri Bang? Masih Kak, masih bangkit ya? berdiri. Biar lebih semangat adik-adiknya Betul. Pak. Kita masuk ke ibadah, kita mau angkat pujian apa Bang? Kita angkat pujian lagu Selamat Bagi Bapa. Ya Bang. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semangat berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Semuanya sikap berdoa, kita mau berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, Bapa yang sangat mengetahui hati dan pikiran kami. Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk pagi hari ini. Di hari Minggu ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami masih boleh bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, dan kami juga masih boleh untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bapa, tolong kami ya Bapa di dalam ibadah kami ini, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh memuji Engkau. Beracara ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mohon ampunilah segala dosa-dosa kami ini, supaya kami layak di hadapan-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke Kak, abis ini kita mau nyanyi lagi atau apa nih Kak? Males abang Aku kayak males deh ikut sekolah minggu. Aduh, jangan males Kak. Masa iya kita memuji nama Tuhan males Kak? Oh, gak boleh ya Bang Gak ya? boleh Kak. Jadi harus semangat ya Bang ya? Justru memuji nama Tuhan harus tetap semangat Kak. Iya. Abang memang kalau memuji Tuhan itu Abang suka ikut siapa sih? Biasanya sih aku memuji nama Tuhan, aku ikut Tuhan Kak. Oh, gitu. bukan karena disuruh-suruh sama mama gitu? Bukan karena suruh-suruh sama mama atau sama papa Kak. Oh, bukan karena diomelin Bang? Bukan Kak. Oh, jadi memang karena harus ikut memuji dan memuliakan nama Tuhan Kak. ada lagunya ya Bang ya? Ada dong Kak. Bagaimana kita nyanyikan Kak lagunya? Ayo Bang, ayo. Oke, ayo kita nyanyikan adik-adik lagunya Aku Mau Ikut. Masih tetap bangkit berdiri ya Masih adik-adik bangkit ya? berdiri ya. Pakai gaya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena kuasa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Gini ya Bang ya? Cintanya gini kan. Sarangnya ya Bang? Sarangnya cinta Korea. Nah, kalau katanya Abang Clinton suka ikut Tuhan Yesus, Iya Kak. harus melaksanakan apa tuh Bang? Harus melaksanakan perintah-perintah Tuhan Kak. Perintah Tuhan yang ada 10 ya Bang? Iya, ada 10 Kak hukum Taurat Tuhan nih Kak. Abang Clinton mau bacain nggak? Betul Kak, ini harus kita bacain nih Kak. Oh gitu? Iya. Sekarang kita baca yang perintah keberapa Bang? Kita sekarang baca hukum Taurat yang ke-5 sampai yang ke-7 Kak. 7. Untuk minggu ini. Oke Kak, kita bacain ya Kak. Biar adik-adik juga sama-sama tahu nih Kak. Iya, iya. Oke. Abang Clinton ke-5, Kak Ade ke-6, Abang Clinton ke-7. Siap Kak. Oke. Mulai Bang. Oke, hukum Taurat ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Ya, tadi Kak Ade mau ingetin lagi nih Bang. Iya, Kak. Nggak habis-habis, nggak bosen-bosen. Pokoknya Kak Ade mau ingetin bahwa hukum Taurat itu ada 10. Dibagi 2 ya Bang ya? Dibagi 2 Kak. Hukum pertama sampai hukum keempat Itu adalah mengasihi Tuhan. Hukum ke-5 sampai ke-10 Itu adalah mengasihi sesama manusia Kak. Iya, tadi kita ada 5, 6, 7 Iya. mengasihi sesama. Jadi nggak boleh tuh. Tadi hukum ke-6 jangan membunuh. Kita memang nggak bisa ya Bang. Tapi bisa lagi nih. Ih Bang Clinton gemuk banget. Itu namanya juga membunuh karakter Kak. Itu nggak perasaan boleh. juga iya. Padahal Kak Ade juga gemuk. Sosok ngatain Bang Clinton gemuk ya. Betul. Makanya itu. Jadi nggak boleh ya Bang ya. Nggak boleh Kak. Kita juga harus menjaga ucapan kita. Betul. Nah sekarang kita mau nyanyi lagi nih Kak. Lanjut terus sambil boleh duduk sekarang ya Bang? Boleh duduk. Boleh duduk Ayo duduk adik-adik. adik-adik. Nah, kita mau nyanyi apa Bang? Kita mau nyanyi lagu Dulo Ma'au On Tuhan, atau bahasa Indonesianya Yesus lawatlah hambamu. Nah lagu ini Kak
setiap minggu akan diputar Kak selama bulan Maret. Selama 4 minggu ya Bang Selama ya? 4 minggu betul. Ya. Nah, biar adik-adik bisa mempelajari lagu buku ND Kak. Betul, tujuannya. betul. Karena kita orang Batak dan kita bergereja di HKBP, kita harus mengetahui lagu-lagu buku ND. Oke Bang, ayo. Kita sudah nyanyi, sekarang kita mau epistel Bang. membaca epistel. Kita bacain dulu epistelnya Kita Bang. bacain dulu. Epistel bulan ini Epistel bulan ini dari Mazmur 50 ayat 15. Kita baca sama-sama ya Bang. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Hebat ya Bang. Betul. Kak Ade seneng banget nih. Iya. Tuhan kita itu hebat lah. Betul Kak. Kita tinggal berseru pada waktu kesesakan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan, meluputkan Betul, kita Kak. dari segala kesesakan itu. Tapi jangan salah Bang. Iya. Kita akan dilepaskan kalau kita mengikut Tuhan. Betul Kak. Dia melepaskannya, dia akan membukakan jalan dengan kemudahan Kak. Iya. Asalkan kita berseru kepadanya Kak. Betul. Betul. Oke Kak, kita nyanyi lagu Kak. Ini ada lagu judulnya Betapa Dalamnya Kasih Setiamu. Sesuai dengan tadi ya Bang ya. Sesuai dengan epistel kita tadi. Yuk Bang. Oke, bye Bang. Semuanya bernyanyi ya adik-adik ya. Buka suaranya. Betapa dalamnya kasih sayangmu, betapa lembutnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurna kehidupanku, sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya
Yesus Tuhanku. Oke Kak, nah sesuai dengan tadi yang kita bilang Kak, adik-adik kan sudah pasti banyak yang menghafal Kak ayat hafalan. Yang tadi dari epistel ya Bang Iya, ya? dari epistel, dari Mazmur 50 ayat 15. Sekarang kita mendengarin yuk Kak. Iya ya, Kak Ade Iya. juga penasaran nih. Betul, Bang Beno juga penasaran nih Kak sama adik-adik yang sudah mengumpulkan videonya. Iya. Oke, selamat menyaksikan. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepada aku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Saya nama Larayana Manurung. Saya akan membacakan ayat bulan Maret dengan Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dengan engkau akan memuliakan aku. Amin. Terima kasih. Hai, selamat hari Minggu, kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Nama saya Etu Paustisten Damanik. Saya akan membacakan ayat hafalan Mazmur 50 ayat 15 yang berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Dadah. Wah, hebat ya. Luar biasa. Keren Kak, keren luar biasa. Anak sekolah minggu AKBP Jatinegara. Jatinegara. Kemana Bang kirimnya Bang? Kirimnya itu bisa ke guru-guru sekolah minggu kelasnya masing-masing atau ke guru-guru sekolah minggu yang dikenal Kak. Yang punya WA-nya ya Yang Bang ya? punya nomor WA-nya. Itu paling lambat hari Rabu, jam 7 7 malam. malam. Jadi kan jangan lupa Iya. tetap semangat Bang. Tetap semangat menghafal ayat hafalannya Kak. Betul. Gitu. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita nih Kak. Mau mendengarkan firman Mau mendengar Tuhan. firman Tuhan. Kita sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu nih Kak. Kita nyanyi lagu Kasih Allah Sungguh Telah Terbukti. Ya, adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita mau menyambut firman Tuhan. Ayo Bang. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita nyanyi lagi, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar anak Tuhan Yesus? Luar biasa, fantastis, amin. Ya, kakak yakin ya adik-adik
adik-adik tetap semangat ya, walaupun tadi kita udah ibadah, sekarang dengar firman Tuhan ya, kakak yakin adik-adik nggak ngantuk ya, tetap semangat untuk memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik? Ya, kita akan mulai ya mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan buat kami dari pagi tadi hingga saat ini. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Tuhan jamah kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Pimpin juga Kak Tiar dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga Kak Tiar boleh menyampaikannya dengan mudah, juga dapat dimengerti oleh adik-adik. Saya mau serahkan pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan ya dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13 ya. Judul perikopnya adalah Filipus di Samaria. Namun sebelum kakak melanjutkan pemberitaan firman ya, kita nonton video dulu ya. Nah, nanti dari video tersebut ya, setelah adik-adik tonton baru kakak lanjutkan. Yuk. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Ya, gimana adik-adik filmnya? Ya, tadi filmnya tentang murid-murid Tuhan Yesus ya. Kalau sekarang kita sebut rasul-rasul ya. Jadi dari ya 12 rasul yang tadi adik-adik sudah tonton, ada satu orang rasul namanya Filipus ya. Jadi kakak cerita hari ini tentang Filipus sesuai tadi judul perikop ya, Filipus di Samaria. Nah, jadi adik-adik setelah Tuhan Yesus naik ke sorga ya, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang kabar keselamatan ya, memberitakan bahwa Tuhan sudah turun ke dunia menjadi Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Nah, jadi ya adik-adik, para murid-murid Tuhan Yesus tersebut ya melakukan perintah Tuhan Yesus. Mereka memberitakan ya Injil, mereka memberitakan, menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus ya. Mereka menceritakan bahwa Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa manusia ya adik-adik. Nah, salah satu muridnya tadi yang kakak sebut tadi adalah Filipus tadi ya. Filipus juga apa? Memberitakan ya, memberitakan tentang ajaran Tuhan Yesus ya. Filipus pergi ke kota Samaria. Nah, pergilah Filipus ke kota Samaria adik-adik ya. Tiba di Samaria ya. Filipus yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus, ini adik-adik lihat ya. Pak Filipus ini ya, dia dengan semangat memberitakan tentang ajaran Tuhan Yesus ya. Nah, selain dia memberitakan tentang ajaran Tuhan Yesus, dia juga bisa menyembuhkan penyakit ya, bisa menyembuhkan karena kuasa Tuhan Yesus adik-adik ya yang ada pada Filipus.
Filipus melakukan mujizat-mujizat, ya, menyembuhkan penyakit, mengusir setan dan sebagainya, adik-adik. Nah, dengan semua yang dilakukan oleh Filipus tadi, adik-adik, ya, banyak orang jadinya percaya sama Tuhan Yesus. Banyak orang akhirnya jadi pengikut Tuhan Yesus, adik-adik. Wah, luar biasa ya, adik-adik. Akhirnya banyak orang di Samaria, ya, banyak orang-orang Samaria jadi apa? Jadi pengikut Yesus, ya. Nah, berita bahwa orang-orang di Samaria banyak yang percaya sama Tuhan Yesus didengar sama rasul-rasul yang lain, teman-temannya Filipus, yaitu Yohanes dan Petrus, ya. Adik-adik bisa lihat, ya, nih, ya. Jadi setelah Filipus sampai di Samaria, Filipus berkhotbah di mana-mana, ya, di kota Samaria. Filipus menyembuhkan orang sakit, Filipus mengusir setan. Akhirnya banyak orang percaya Yesus dan akhirnya banyak orang yang dibaptis, ya. Dengan dibaptis, orang-orang ini sah, ya, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita lihat lagi gambar berikutnya, ya. Nah, karena banyak orang bertobat di Samaria, ya, para rasul-rasul, ya, teman-temannya Filipus, Rasul Yohanes dan Rasul Petrus, ya, datangin Filipus ke kota Samaria. Nih, lihat, mereka jadi bertiga, ya. Nah, mereka senang sekali, ya, di kota Samaria. Nah, adik-adik, si Petrus sama si Yohanes, ya, akhirnya ikut melakukan mujizat-mujizat, adik-adik, di kota Samaria. Wah, makin banyak orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, adik-adik, ya, dengan khotbah-khotbah, ajaran-ajaran tentang Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Filipus, Petrus, dan Yohanes. Ya, adik-adik, ya, luar biasa terjadi, ya, adik-adik, di Samaria. Ternyata, adik-adik, ya, dari antara orang-orang Samaria, ya, yang menjadi pengikut Tuhan Yesus tadi, ada satu orang bernama Simon, ya. Simon ini, ya, dia ngaku bahwa dia percaya sama Tuhan Yesus, tapi ternyata, adik-adik, dia ini, ya, ngikutin si Filipus, si Petrus, si Yohanes punya maksud lain. Ternyata dia pengen, ya, bisa melakukan juga sama yang dilakukan oleh Rasul Filipus, Rasul Yohanes, Rasul Petrus, ya. Dia takjub, ya, ngelihat mujizat-mujizat yang dilakukan ketiga rasul ini, ya. Nah, dia pengen bisa juga seperti ketiga rasul ini. Terus dia ngomong nih, Pak Petrus, Pak Yohanes, Pak Filipus, aku mau dong ilmunya, kuasanya, biar aku juga bisa nyembuhin orang sakit nih, biar aku juga bisa ngusir setan. Bagi dong ilmunya ke aku mau deh bayar berapapun juga nih, kata si Simon, ya. Adik-adik bisa lihat nih, ya. Nah, Simon kepengen punya kuasa yang dimiliki oleh ketiga rasul tersebut. Dia rayu-rayu ketiga orang rasul tadi, ya, rayu-rayu, bahkan bilang mau bayar, adik-adik. Wah, Simon, ya, punya tujuan lain, ya, adik-adik, ya. Lihat, nah, ya, lihat nih, adik-adik, ya. Simon berani bayar pakai uang supaya dapat ilmu, ya, kayak ketiga rasul tadi, supaya bisa ngusir setan, bisa nyembuhin penyakit. Wah, nah, akhirnya apa, adik-adik, ya, marahlah Pak Petrus, ya. Petrus marah sama si Simon. Waduh, Simon, kamu kok sembarangan ngomong? Memangnya kuasa Roh Kudus tadi bisa dijual belikan? Nggak boleh begitu, Simon. Kalau kamu benar-benar sungguh-sungguh, ya, benar-benar sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan Yesus, nggak usah kamu beli. Kamu pasti akan dikuasai Roh Kudus, ya. Tuhan akan
kamu punya tujuan yang lain. Kamu pengen bisa nyembuhin orang sakit, kamu pengen bisa ngusir setan, tapi tujuanmu bukan untuk memuliakan Tuhan Yesus, tapi untuk kesombongan kamu. Ya nggak bisa begitu, Simon. Petrus marah adik-adik ya sama Simon. Nah akhirnya apa adik-adik ya? Karena Petrus marah, terus Petrus juga jelasin bahwa Roh Kudus nggak bisa dijual belikan ya, tapi Roh Kudus akan dikirimkan Tuhan buat anak-anak Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Akhirnya apa adik-adik? Simon ya menyadari ya kesalahannya dan dia bertobat. Ya adik-adik ya, akhirnya ya mereka ya bersama-sama memuji memuliakan Tuhan di kota Samaria ya, dan akhirnya melalui mereka ya orang-orang Samaria banyak yang menjadi bertambah banyak adik-adik ya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ya. Nah, dari pelajaran kita barusan tentang Simon ya, apa sih Dek yang bisa kita ambil? Yuk, coba ya. Tadi Simon bilang bahwa Simon juga pengikut Yesus ya, tapi ternyata pengikut Yesus tapi kok pengen yang nggak benar ya, melakukan hal yang nggak benar. Nah, boleh nggak sebagai anak Tuhan Yesus kita bilang kita anak Tuhan Yesus, tapi kita melakukan hal-hal yang membuat Tuhan Yesus sedih? Boleh nggak? Nah, misalkan ya adik-adik ya, adik-adik bilang, Kak, aku kan anak Tuhan Yesus ya, tapi di sekolah sering nyontek, di sekolah sering berantem. Nah, di rumah adiknya dinangisin, nah, di rumah berantem sama abang sama adik. Boleh nggak? Katanya anak Tuhan Yesus. Di rumah nggak pernah bantuin mama, jagain adik kek, beresin tempat tidur kek. Boleh nggak seperti itu? Atau Kak, aku anak Tuhan Yesus tapi nggak pernah berdoa. Kak, aku anak Tuhan Yesus tapi nggak pernah ibadah. Males ajung. Boleh nggak gitu? Ya, aku anak Tuhan Yesus tapi kerjanya bohong. Aku anak Tuhan Yesus tapi giliran sekolah Zoom ya, layarnya ditutup, dia main HP. Jadi gurunya ngoceh di tempat gurunya ngajar. Adik-adik malahan main game, buka HP. Boleh nggak begitu anak Tuhan Yesus? Nah, seperti Simon ya, Simon itu bilang pengikut Yesus, tapi ternyata dia melakukan hal yang tidak baik ya. Dia pengen ilmu, pengen Roh Kudus dengan membeli ya dari rasul-rasul, tujuannya supaya untuk sombongan. Wah, hebat nih gue nih, gitu, punya tujuan yang lain. Nah, akhirnya apa? Tadi Rasul Petrus marahin kan? Nah, Simon mau mengakui kesalahannya ya, dia minta ampun dan dia berubah. Nah, adik-adik juga ya harus apa? Harus juga kalau yang tadi kakak bilangin ngaku anak Tuhan Yesus tapi ternyata membuat Tuhan Yesus sedih ya. Nah, hari ini firman Tuhan ngingetin kita, ayo ya, kita mengakui kesalahan kita dan kita minta ampun sama Tuhan Yesus, dan apa? Berjanji nggak ngulangin lagi ya adik-adik. Jadi kalau adik-adik bilang percaya Tuhan Yesus ya, berarti kalau percaya Tuhan Yesus berarti menjadi anak Tuhan Yesus ya. Nah, berarti kalau menjadi anak Tuhan Yesus harus apa? Sehari-hari kelakuan kita ya membuat hati Tuhan Yesus senang dong. Nah, dengan apa? Melakukan perintahnya ya. Yang kakak bilang, kalau kita mengaku kita anak Tuhan Yesus, aku anak Tuhan Yesus Kak, berarti jangan lagi suka berantem sama abang, sama kakak, sama adik ya adik-adik. Jangan lagi melawan orang tua ya. Terus bantuin mamanya beresin rumah, bantuin mamanya jagain adik ya, bikin PR
jangan main HP terus, ya, jangan main game terus, ya, adik-adikku sayang. Terus di sekolah juga nanti kalau udah ke sekolah nggak jam lagi, ya, adik-adik jangan berantem, jangan nyontek, ya. Di sekolah harus jadi anak yang menjadi kesaksian, ya nggak adik-adik, ya. Dengan begitu akhirnya apa? Tuhan Yesus senang, kita diberkati. Oke adik-adik, ya. Jadi mari adik-adik, ya, dengan firman Tuhan hari ini kita mau berubah, ya. Kita mau menjadi anak Tuhan Yesus yang menyenangkan hati Tuhan. Oke? Pintar semua anak Tuhan Yesus. Oke? Pintar semua anak Tuhan Yesus? Iya, pintar dong Kak. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Oke, semangat ya. Jadi anak Tuhan Yesus yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ya, jadi kakak udah selesai menyampaikan firman Tuhan hari ini. Ya, kita akan berdoa mengakhiri pemberitaan firman hari ini. Ya, kakak ingatkan adik-adik untuk kita selalu saling mendoakan ya. Kakak-kakak mendoakan adik-adik dengan keluarga. Adik-adik juga harus mendoakan kakak-kakaknya sekolah minggu ya, dengan keluarga kakak-kakaknya ya. Kita berdoa untuk keluarga besar sekolah minggu. Yuk, mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan terima kasih. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami terus memuji-Mu, kami terus menyembah-Mu, karena hanya Kaulah Tuhan kami, Tuhan yang patut kami sembah dan kami puji. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sebagai anak Tuhan Yesus, kami harus memuliakan Tuhan, kami harus menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan, jamah kami supaya kami boleh menjadi anak Tuhan Yesus yang terus menyenangkan hati Tuhan. Dan melalui kami Tuhan, nama Tuhan yang dipuji dan permuliakan. Yang mau serahkan Tuhan keluarga besar sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu saat ini Tuhan, virus, masalah perekonomian, kami mau serahkan kami keluarga besar sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan yang terus memberikan kekuatan buat kami, Tuhan yang terus memampukan kami, mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan Yesus yang maha kuasa, Tuhan Yesus yang maha kasih, yang tidak akan pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Karena Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan terus menjamah kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dan kami boleh mendapatkan yang terbaik dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami mau serahkan keluarga besar sekolah minggu dengan segala pergumulannya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terpujilah nama kekal selama-lamanya Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami harus berpisah, Tuhan terus lindungi kami, dan minggu depan kami boleh bersama-sama kami kembali untuk beribadah, puji dan muliakan nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama kekal selama-lamanya Tuhan Yesus. Amin. Kita udah selesai ya. Kakak mohon pamit. Sampai jumpa minggu depan ya dalam ibadah sekolah minggu. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kan? Udah sejuk ya Bang ya? Sudah sejuk dong kan hati kita, sudah mendengarkan firman Tuhan. Betul. Dan sekarang tinggal kita harus melaksanakan setiap perintah Tuhan. Betul Kak. Habis kita dengerin firman Tuhan, kita ngapain nih Bang? Habis ini kita mengumpulkan persembahan Kak. Karena Tuhan sudah memberikan berkat ke kita. Betul. Gitu Kak. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Iya. Karena berhubung masih pandemi. Betul, kita masih pandemi. Jadi persembahannya ini dikasih ke mama papanya Kak. Nanti mama papanya yang ngantar ke gereja. Atau bisa juga nih Kak, zaman sekarang kan sudah canggih nih Kak. Iya. Bisa melalui transfer. Transfernya itu ada di Warta Jemaat Kak. Oh gitu ya. Nomor rekeningnya ada di Warta Jemaat. Bisa Betul. lewat handphone ya Bang ya? Bisa Kak, bisa melalui e-banking. Jadi semua dikasih Tuhan dengan mudah. Mudah-mudahan. Kita angkat lagu pujian apa Bang? Kita nyanyi lagu Lasmi Rohasian Surgo. Yuk Bang.
Disiapkan persembahannya ya. Yang surga, tidak kami akan diakui. Kepada Tuhan merasa, selalu kami menatap mata. Rahasia surga, tidak kami akan diakui. Kepada Tuhan merasa, haba-haba so. Haleluya, beribadah sama hati, asabi menangkan diri, karena kebenarannya. Haleluya, marilah Allah Tuhan, rasmi yang surga. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Ya, sudah selesai nih Kak ibadahnya Kak. Ya, lemes deh Kak Ade, Lemes nih, Bang. tapi jangan sedih Kak, karena kita masih ketemu minggu depan. Oh iya, betul adik-adik. Setiap minggu kita pasti ketemu memuji Tuhan. Jangan sedih. Iya. Ya. Tapi MC-nya bukan kita Kak, MC-nya ganti dengan guru yang lain. minggu pasti. depan. Pasti. Nah, ini ada pengumuman nih Kak. Adik-adik, nanti kita mau ngadain acara Pasca dan Parheon. Nah, walaupun ini masih pandemi, kita nggak boleh melewatkan acara itu. Betul Bang. Walaupun kita tidak bertemu dengan satu dengan yang lain, tapi kita masih bisa bertemu melalui online, Online, virtual ya, Bang, ya? Nah, itu ada acaranya vokal grup dan paduan suara. Jangan lupa ya untuk dilatih lagu-lagunya Betul. Kak. Tapi bukan cuma itu Bang. Iya. Ada lagi lomba-lomba. Dan ada hadiahnya loh Bang. Betul, dan ada hadiahnya. Hadiahnya apa Bang? Hadiahnya menarik nanti. Ada mungkin alat alat tulis, Bisa buku jadi. tulis, bisa jadi gitu Kak. Kalau tiket Jakarta Kuala Namu enggak? Kalau tiket Jakarta Kuala Namu kayaknya nggak bisa Kak. Belum Mungkin ya, Pak? guru-gurunya mau mungkin kan Kak. Ya, Oke. jangan lupa adik-adik, nanti Iya. kita juga akan ada perlombaan. Pokoknya siap-siap dan Iya. harus selalu aktif ya Bang Harus ya. selalu aktif. Walaupun online begini kita harus tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan sekolah minggu Betul, Kak. Gitu. Sampai sini dulu. Sampai sini dulu kehadiran kami berdua. Dilanjutkan minggu depan oleh orang yang berbeda. Ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Tuhan Minggu, Yesus Tuhan memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar. Apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.